Halo semua, selamat datang di channel YouTube PT Raja Berindo Aditama. Di pagi yang cerah ini saya ditemani Bapak Arianto Masli selaku Direktur Utama PT Raja Berindo Aditama. Pagi Pak. Pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ringan dan juga diskusi terkait bearing dan bushing. Nah, dari Pak Arianto pasti sudah tidak asing lagi apa itu bearing dan apa itu bushing dan juga aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Pak Arianto dapat jelaskan secara singkat, secara mudah apa itu bearing dan juga aplikasinya. Oke, selamat pagi semuanya dan selamat datang juga tadi di channelnya Raja Berindo. Pada kesempatan ini, pada episode ini kita akan sedikit jelaskan mengenai apa itu sih bearing sebetulnya, apa itu sih bushing ya. Jadi bearing itu sebetulnya dari kata bear dan ring. Jadi sebetulnya kalau digabungin itu artinya ya bantalan sebetulnya. Bantalan. Jadi kalau bearing itu adalah bantalan ya. Jadi secara umum fungsinya adalah untuk mentransfer beban sih sebetulnya dari satu komponen ke komponen lain. Jadi ada komponen shaft, ada komponen housing, dia mentransfer load itu. Jadi bearing itu ada beberapa macam, ada bearing bola atau kita sebut sebagai ball bearing atau orang sebut sebagai bearing lacquer pelor ya. Ada bearing roller atau roller bearing ya, atau bearing bambu, dan yang terakhir itu sebetulnya adalah bearing polos atau plain bearing. Jadi plain bearing ini sebetulnya yang menjadi cukup unik karena plain bearing ini banyak sekali materialnya ya, termasuk juga ball bearing sebetulnya banyak juga materialnya, tapi plain bearing ini adalah salah satu-satunya produk unggulan di RBA karena kita menyediakan lebih dari 30 macam campuran untuk satu macam metal. Jadi misalnya material bronze itu kita ada lebih dari 30 macam, material besi lagi ada lagi lebih dari 30 macam. Jadi kalau di total itu referensi material kita mungkin sekitar 300-an material. Oke. Jadi begitu. Jadi kita sebetulnya bearing itu banyak ya. Jadi ada bearing bola, bearing roller, bearing plain bearing. Jadi sebetulnya cukup menarik ya karena kalau kita belajar di kuliah itu biasanya yang diajarin banyakan ball dan roller bearing, tapi ternyata di dunia nyata itu banyak sekali plain bearing dan memang kendalanya di lapangan itu cukup banyak, dan RBA itu memang posisinya itu memberikan solusi kepada pelanggan ya, seperti itu. Oke. Kemudian mungkin Bapak dapat jelaskan singkat mengenai aplikasinya yang paling sering sebenarnya kita tidak sadar, padahal itu merupakan salah satu aplikasi dari bearing dan bushing. Oke, jadi kalau aplikasinya sebetulnya banyak banget ya. Jadi dari industri, kemudian alat berat, kemudian rumah tangga pun sebetulnya banyak ya. Contohnya, saya mungkin mulai dari yang rumah tangga dulu lah ya. Mungkin kita supaya ada bayangan atau dari kendaraan kita, misalnya motor ya. Motor itu sebetulnya pemakaian bearing itu sangat-sangat banyak ya. Misalnya satu bearing itu bisa dipakai untuk di rodanya misalnya. Poros roda itu ada ball bearing contohnya. Kemudian kipas angin di rumah, kalau kita pasti ada kipas angin ya. Itu kipas angin di porosnya supaya baling-baling itu berputar, itu ada bantalan yang disebut ball bearing di situ. Jadi sebetulnya aplikasinya itu banyak sekali untuk bearing. Kalau bushing di mana? Bushing itu contohnya misalnya untuk pagar engsel ya, kemudian pintu engsel dia berapa derajat bolak-balik, kemudian engsel AC, misalnya AC itu kita sering mengeset remote AC swingnya ya, betul, swingnya itu mau ke arah mana. Nah itu di kiri kanannya itu biasanya memang ada bushing di situ. Jadi pemakaiannya sebetulnya tanpa sadar tuh sangat penting dalam kehidupan kita sebetulnya ya. Juicer juga, misalnya juicer ya, kita ngejus buah itu juga di dalamnya ada bushing atau bearing di situ. Ada aplikasi blender ya. Jadi bayangkan kalau kita hidup tanpa ada bearing dan ada bushing, wah itu repot sekali. Ya jadi kita balik ke mungkin zaman purba ya, yang bikin roda itu masih kotak ya, dari kotak kemudian berubah jadi bulat. Nah dari bulat kemudian baru ada bearing di tengahnya supaya lebih mempermudah
putarannya, betul. Jadi kira-kira sih begitu sih aplikasinya. Nah, jadi kesimpulannya bearing bushing ini salah satu komponen penting dalam kehidupan ya, dan tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah banyak memakai bearing dan bushing. Betul. Ya, contohnya juga di roda motor, Ya. roda mobil yang setiap kali kita kena kendara itu dalamnya ternyata ada bearing dan bushingnya juga Pak ya. Kemudian kalau untuk material bearing itu ada apa aja sih Pak? Bisa disebutkan macamnya dan mungkin contoh-contohnya gitu. Oke, untuk material bearing ya, kita ngomongin ball bearing dan roller bearing itu ada dua bagian besar. Biasanya kita bagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama itu adalah metal, bagian yang kedua adalah non-metal. Jadi kalau bagian pertama metal itu di RBA itu kita bagi menjadi metal besi, jadi ada steel, ya, jadi besi steel. Dan ada stainless steel. Jadi stainless steelnya pun macam-macam ya. Ada stainless steel 304, ada stainless steel 316 sampai 4 series 400. Jadi banyak sekali lah. Jadi itu bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi di lapangan. Kemudian untuk yang bagian non metal itu kita ada plastik, bearing plastik. Ya, jadi bearing plastiknya pun juga banyak macamnya dan bolanya juga kita bisa custom. Nah, bolanya ini terbuat dari gelas ya, jadi kayak gelas piring, gelas mangkok, gelas kaca gitu. Nah, itu sebetulnya sama ya, atau kita sebut sebagai soda lime glass biasanya. Kemudian yang kedua itu adalah seramik. Jadi bearing seramik. Jadi bearing seramik ini ada dua macam, ada yang putih, ada yang hitam. Jadi kalau yang putih ini dia tahan temperaturnya sampai sekitar 500-an derajat, kalau yang hitam ini bisa sampai 1000 derajat. Jadi ini memang untuk kondisi yang ekstrim sebetulnya. Jadi material ball bearing atau roller bearing itu pada umumnya ada segitu, walaupun bisa kita combine, artinya bisa juga menjadi hybrid. Ya, jadi hybrid itu ya kombinasi antara metal dan non metal, seperti itu sih. Oke, jadi bearing itu sangat banyak ya ternyata untuk materialnya ya, yang seperti sudah disebutkan oleh Pak Arianto, dan materialnya itu juga mengikuti aplikasi bearing itu nanti akan dipakai di mana gitu, misalkan apakah di lingkungan yang panas atau yang abrasif atau yang terkena cairan kimia dan sebagainya. Jadi materialnya itu khusus dan mengikuti aplikasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga melakukan eksperimen nih teman-teman. Kita melakukan eksperimen hidrolik press. Kita akan mencoba ngepres bola bearing. Jadi di dalam bearing itu ada bola-bola kecil yang mengelilingi dan materialnya berbeda. Ada seramik, ada yang steel. Bola yang kita tes itu adalah ada 4 material sebetulnya. Jadi material pertama itu adalah material besi yang di harden. Jadi kalau kita bilang itu kelasnya adalah SUJ2 atau IC 52100 ya. Jadi bahasa awamnya ya besi keras lah gitu ya, besi keras yang kekerasannya kira-kira 60 HRC. Jadi kalau kekerasan itu ada rentangnya itu namanya HRC. Besi, kemudian yang kedua itu adalah seramik warna putih yang kita sebut sebagai zircon dioxide ya. Jadi ini kekerasannya lebih tinggi. Jadi kekerasannya sekitar 65 sampai 70-an HRC. Kemudian yang ketiga ini ada silikon nitrit atau Si3 N4. Ini adalah seramik, tipe seramik yang hitam ya. Dan ini kekerasannya juga sama sekitar 70-an HRC. Dan yang terakhir itu adalah gelas ya, yang tadi saya sempat singgung itu soda lime glass namanya. Jadi kita mau lihat bagaimana sih kalau bola ini di press dengan hidrolik tadi seperti Hansen bilang ya. Dan benar nggak sih sebetulnya kekerasan itu ya, kita akan press di plat S45C dengan kekerasan hanya sekitar 10 sampai 12 HRC. Jadi sebetulnya plat dan bolanya ini itu lebih keras bolanya, tapi kita mau lihat benar nggak sih sebetulnya kalau bola ini di press itu yang kalah itu adalah besinya. Nih bola ini. Nah, seperti ini sangat kecil. Kita akan coba press bola yang ada di dalam bearing ini. Kita coba press dengan mesin hidrolik press berkapasitas 50 ton. Kita akan coba lihat apa yang terjadi pada bola ini dan juga apa yang terjadi pada alat pressnya atau plat yang ngepres ke bola tersebut. Pasti teman-teman sedikit penasaran ya. Yuk kita simak videonya berikut ini.
Nah, teman-teman semuanya udah lihat ya untuk video hasil dari hydraulic press pada bola-bola yang berbeda material. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Arianto juga akan menjelaskan kesimpulannya pada eksperimen hydraulic press pada bola bearing yang sudah kita lakukan. Oke, ya, jadi dari hasil tes itu kita temukan benar ternyata bola yang kekerasannya lebih tinggi di press itu akan membentuk seperti lembah di sini. Artinya adalah saking kerasnya bola itu dia mengepres besi yang kekerasannya hanya 10 sampai 12 HRC. Jadi ini terbukti sebetulnya bola besi ini memiliki kekerasan yang di atas dari kekerasan besi ini. Ya. Walaupun pada tes berikutnya kita bisa juga mengganti plat ini sampai kekerasan lebih dari 70 HRC dan kita lihat hasilnya. Ya, tapi so far sejauh ini kita lihat ini hanya mau membuktikan sebetulnya dengan bola yang keras itu di-press dengan besi S45C itu bakalan seperti apa sih besinya. Ya, ini kita bisa lihat semua hasilnya ada cekungan ya. Jadi hasil bola besi, kemudian hasil seramik juga sama ya, dia membentuk cekungan yang artinya memang dia lebih keras, lebih keras daripada si besinya. Nah, tapi yang unik adalah yang soda lime. Jadi yang soda lime glass ini pecah. Nah, kenapa pecah? Karena dia sangat getas walaupun dia kekerasannya sedikit di bawah ya, sedikit di bawah, dia kekerasan hanya sekitar 50 HRC. Tetapi dia tidak kuat menahan pressnya itu karena dia sangat getas ya. Kalau kita bilang getas, jadi kayak piring. Makanya kalau piring segala macam kan jatuh pecah itu getas kan. Nah ini karena bola ini getas makanya pada saat dipres itu dia pecah. Sebetulnya banyak sih, jadi kita bisa tes juga material-material lain. Tapi untuk episode kali ini kita hanya cek untuk beberapa macam material, dan itu kesimpulannya adalah bola yang keras itu dia akan merusak besi yang kekerasannya itu di bawahnya ya. Kecuali untuk bola dengan material glass ini ya. Karena dia terlalu getas, begitu kena press dia mudah pecah ya. Kira-kira kesimpulannya gitu sih. Baik, tadi sudah dijelaskan Pak Arianto ya untuk kesimpulannya dari eksperimen hasil hydraulic press yang kita lakukan ke tiap bola dengan material berbeda dari ball bearing. Nah, semoga sampai sini teman-teman sudah mulai paham, yang tadinya belum paham apa itu bearing, apa itu bushing. Semoga teman-teman mendapat sedikit ilmu dan juga pengetahuan beberapa macam material bearing, beberapa macam material bushing, dan bahkan juga mengetahui tingkat kekerasan dari setiap material. Jangan sampai lewatkan video kami selanjutnya. Teman-teman dapat support untuk menekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe di channel YouTube kita. Apabila teman-teman di rumah maupun yang menonton memiliki kendala terkait bearing dan juga bushing, ataupun ingin melakukan upgrade atau improvement, boleh banget nih hubungin kita. Teman-teman dapat visit website kita www.rajabearindo.co.id, email ke sales@rajabearindo.co.id, dan juga telepon ke 021 2258 4993. Di akhir kata, kami dari PT Raja Bearindo Ditama mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan semoga teman-teman dan juga kita diberikan berkat oleh Tuhan untuk mendapatkan kesehatan dan juga dapat berkarya setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.